Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi sebenarnya eh, sejak pertama kali acara Kampiun ini diselenggarakan, saya mendapatkan penawaran untuk sharing di event Kampiun ini. Hanya saja karena sudah banyak sekali invitasi belajar secara online, webinar, sehingga saya rasa uh, semakin menu-menuin saja gitu. Namun pada proses selanjutnya setelah berdiskusi dengan Bu Rima Dias Ramadhani tentang kebutuhan uh, penyelenggaraan ujian secara aman, maka ya sudah saya akan coba uh, sharing sedikit pengalaman saya dalam menggunakan Safe Exam Browser dan Google Meet untuk melakukan ujian secara online. Nah, sejarahnya sebenarnya kebetulan istri saya juga seorang dosen IT di Universitas Gadjah Mada yang saat itu kebingungan bagaimana cara melakukan asesmen secara objektif dan juga aman dari kecurangan, sehingga kemudian justru yang bersangkutan yang malah eksplor lebih dahulu daripada saya. Gitu. Walaupun sebenarnya saya sejak tahun 2006 ketika mengikuti kebetulan saya pernah ikut sertifikasi internasional software engineering dari India, dan kegiatan tersebut untuk setiap ujiannya itu dilakukan menggunakan tools semacam ini yang tidak memungkinkan peserta untuk bisa melihat atau mencari jawaban di browser lain atau di tab yang lain atau membuka file tertentu di dalam komputer. Hanya saja setelah itu saya tidak punya pemikiran apakah ini akan dibutuhkan di dalam kegiatan pembelajaran yang saat itu memang dalam kondisi normal, tidak ada pandemi seperti ini, sehingga lupa begitu saja. Dan ketika istri saya explore, maka kemudian saya baru ingat ada tool semacam ini, Safe Exam Browser, yang bisa kita gunakan untuk lebih mengamankan kegiatan ujian kita. Nah, jadi di sini judulnya adalah ada dua tools yang akan kita gunakan, yaitu Safe Exam Browser dan Google Meet. Sebenarnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rima bahwa kita bisa saja tidak menggunakan Google Meet, tapi Safe Exam Browser sejauh ini saya rasa paling baik untuk mengamankan kegiatan ujian kita gitu. Nah, Google Meet tadi bisa diganti dengan bermacam-macam. Saya gunakan Google Meet karena jadi saya sudah pernah 3 kali atau 4 kali menggunakan Safe Exam Browser untuk kegiatan ujian di UNY itu sendiri, dan akhirnya saya putuskan menggunakan Google Meet. Dan Google Meet ini tidak menggunakan browser atau browser Google Meet, tapi menggunakan aplikasi Google Meet yang ada di dalam HP Android kita, yang nanti dipasang pada posisi tertentu sehingga kita sebagai pengawas bisa melihat apa yang sedang dikerjakan oleh peserta ujian atau mahasiswa atau siswa kita, seperti itu. Nah, saya masuk sedikit ke perkenalan. Nama saya Indra Hidayatullah. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Pendidikan terakhir saya S2 Teknik Elektro ITB. Saat ini riset saya lebih kepada game untuk pendidikan, aplikasi juga untuk pendidikan, atau juga kecerdasan buatan, machine learning yang juga mengarah untuk pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa dosen di UGM, UNY, UGM untuk mengembangkan automatic easy scoring system untuk UNBK. Jadi sebelum UNBK itu ditiadakan gitu, sebenarnya pusat penilaian atau Puspendik Kemendikbud itu merencanakan untuk menyelenggarakan atau melakukan penilaian itu secara otomatis menggunakan sistem. Nah, sistem tersebut dibangun di atas machine learning, jadi dia menilai secara otomatis. Kebetulan saya menjadi salah satu tim yang terlibat di sana. Kita sudah banyak melakukan sosialisasi, kegiatan diseminasi, workshop, seminar, bahkan di Makassar, di Padang, di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Yang kedua, riset dalam 2 tahun terakhir ini saya juga membantu Puspendik Kemendikbud untuk mengembangkan game
matematika yang insya Allah pada bulan Agustus nanti akan digunakan secara nasional untuk sekolah dasar. Nah, riwayat pekerjaan saya saat ini saya dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik UNY. Terus terang saya baru 2 tahun lebih di UNY. Sebelumnya saya menjadi dosen bersama-sama dengan Bu Rima di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jabatan terakhir saya Ketua Program Studi S1 Software Engineering IT Telkom Purwokerto. Nah, jauh sebelum saya memutuskan menjadi dosen, kurang lebih 7 tahun, bahkan hingga saat ini saya masih aktif di industri juga sebagai konsultan. Baik, saya masuk ke slide selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan tentang apa sih Safe Exam Browser itu. Intinya sih kita di dalam komputer peserta ujian itu kita harus setting agar mereka tidak dapat mengakses resource selain yang kita izinkan gitu. Jadi kita bisa mengatur lingkungan apa yang perlu ada di dalam ujian tersebut di komputer si peserta ujian. Selain itu, maka tidak diizinkan akses-akses ke resource yang lain selain yang diizinkan oleh Safe Exam Browser sesuai pengaturan kita, maka itu tidak akan diizinkan. Nah, Safe Exam Browser itu bisa digunakan bersama dengan LMS atau sistem ujian online yang lainnya. Bisa juga tidak digunakan dengan LMS gitu. Artinya kita bisa bahkan tidak menggunakan browser pun, tidak mengakses internet pun kita bisa menggunakan Safe Exam Browser. Misalkan kita mau mengizinkan atau memerlukan hanya aplikasi-aplikasi lokal tertentu yang boleh dibuka misalkan ketika ujian gitu. Ya, boleh saja gitu. Skenario dari Safe Exam Browser sendiri itu sebenarnya tidak harus ujian itu dilaksanakan kemudian secara online gitu. Hanya saja kebetulan kita sedang di masa pandemi ini, maka umumnya ya jawaban dari peserta harus dikirimkan secara online, diupload misalkan gitu. Tapi pada kenyataannya Safe Exam Browser itu tidak harus seperti itu, tapi bisa misalkan di komputer lab, ujian sertifikasi, ada 20 komputer, masing-masing komputer kita setting Safe Exam Browser, dan di sana tidak mengakses halaman web tertentu, tapi hanya diizinkan mengakses aplikasi yang spesifik. Nah, tadi juga disebutkan bahwa Safe Exam Browser ini akan mengubah secara sementara workstation. Apa sih workstation itu? Workstation itu adalah istilah untuk komputer di lokal dari peserta ujian yang hanya kemudian diubah kemampuannya hanya untuk bisa mengerjakan tugas yang spesifik. Jadi kalau kita bicara workstation, itu dia akan memiliki keterbatasan untuk mengerjakan hal lain selain yang ditujukan tersebut. Nah, komputer-komputer tersebut itu namanya workstation. Nah, di sini SEB akan mengubah secara sementara agar si komputer klien dari peserta ujian ini hanya bisa digunakan untuk mengerjakan soal ujian. Dia nggak bisa mengerjakan soal ujian sambil dengerin musik misalkan kalau nggak kita izinkan. Dia nggak bisa misalkan browsing jawaban di internet misalkan. Nggak semudah itu karena memang sudah dilimited, dibatasi akses ke resource-resource tertentu. Nah, SEB ini bisa berjalan dengan LMS, bisa juga tidak. Jadi nanti untuk hari ini kita tidak akan fokus menghubungkan SEB dengan LMS, tapi kita fokus bagaimana menggunakan SEB ini nanti. Mungkin kita nanti gunakan yang gampang-gampang saja, Google Form, kemudian kita gunakan Zoom misalkan, atau kemudian kita gunakan beberapa aplikasi yang lain. Seperti itu. Nah, arsitektur tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya di sini siapa saja sih yang terlibat di SEB? Aktornya siapa saja sih kalau kita mau melakukan ujian online? Intinya sih kita sebagai guru atau sebagai dosen yang menyelenggarakan ujian online tentu di sini akan berperan sebagai admin. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai admin? Ya kita harus download SEB-nya gitu. Apalagi kita harus melakukan konfigurasi SEB. Jadi SEB itu kita harus konfigurasi. Konfigurasi untuk apa? Ya untuk mengatur lingkungan seperti apa yang diizinkan diakses misalkan oleh peserta ujian selama mengikuti ujian gitu di komputer mereka. Nah, itu kita atur di sini gitu. Jadi setelah kita download, kita perlu mengkonfigurasi. Nah, setelah kita konfigurasi, maka akan menghasilkan satu file konfigurasi.
namanya file.seb. Nah, file.seb ini nanti yang kita akan berikan ke mahasiswa atau ke siswa atau ke peserta ujian. Peserta ujian ini harus ngapain sih? Peserta ujian juga harus download SEB. Peserta ujian juga harus apa? Peserta ujian juga harus menyiapkan aplikasi lain, aplikasi pendukung yang mereka bisa gunakan atau diizinkan oleh SEB selama ujian agar bisa mengerjakan ujian itu. Tadi disebutkan misalkan kita mengizinkan si peserta SEB menggunakan notepad misalkan, ya berarti mereka harus punya notepad. Kita mengharuskan peserta pelatihan atau peserta ujian menggunakan Zoom, berarti mereka juga harus punya Zoom tadi seperti itu. Ya memang harus sama. Jadi yang dibutuhkan selama mengikuti ujian, peserta ujian juga harus memiliki. Nah, mau sebanyak apa aplikasi pendukungnya itu ya tergantung Bapak Ibu sebagai admin. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan nggak perlu ada aplikasi-aplikasi pendukung, cuman hanya yang penting ada SEB-nya, kemudian dia ada koneksi internet, nanti soalnya ditaruh di Google Form, mereka ujian nggak perlu zoom-zooman misalkan, ya boleh. Gitu. Itu tergantung Bapak Ibu. Hanya saja aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, ini kita gunakan untuk melihat behavior atau tingkah laku dari peserta ujian selama melaksanakan ujian gitu. Nah, salah satu alasan saya juga kenapa saya menggunakan bisa juga Google Meet atau Zoom di smartphone, karena kalau kita batasi, misalkan ada skenario kita batasi komputer dari klien peserta ujian ini tidak bisa mengakses yang lain misalkan, tapi tangan mereka bisa jadi mengakses HP mereka gitu. Bisa jadi mengakses HP mereka, kemudian mereka browsing di HP. Mereka nggak bisa browsing di laptop, nggak bisa browsing di komputer, tapi mereka justru browsing di HP. Nah ini tentu kan jadi nggak aman juga, sehingga ketika beberapa kali saya melaksanakan ujian gitu, itu saya gunakan Google Meet, mereka harus install Google Meet di dalam Android mereka, kebetulan menggunakan Android misalkan. Nah, mereka harus memasang atau aktif di Google Meet itu, kameranya harus nyala, mengarah ke, biasanya kalau saya kameranya saya taruh di sebelah kanan dari kanan atau kiri dari peserta. Nah, setelah itu, maaf, ya, bisa di slideshow, Pak? Karena ada peserta yang kekecilan ya. Terima kasih. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Kalau suara saya jelas ya? Jelas sekali, Bapak. Oke. Jadi, ya, Pak, sudah jelas. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ini sudah saya slideshow. Jadi untuk kembali lagi, kenapa menggunakan Google Meet dan Google misalkan atau bisa juga Zoom itu menggunakan versi smartphone, karena untuk membatasi agar mereka ketika melaksanakan ujian di komputer atau laptop mereka sudah kita batasi tidak bisa mengakses alamat web yang lain untuk atau membuka file tertentu, tapi mereka masih bisa buka smartphone, sehingga smartphone-nya saya gunakan untuk mengakses, saya minta untuk mengakses si Google Meet dan menampilkan tampilan dari samping yang memperlihatkan layar mereka sekaligus melihatkan separuh dari badan mereka, bagian depan, termasuk juga tangan mereka ketika mengerjakan, sehingga untuk menghindari atau meminimalisir kemungkinan mereka mengakses informasi yang lain gitu. Dan tidak mungkin juga mereka bisa membuka kertas, misalkan dia tidak boleh membuka kertas karena di Google Meet itu kita pantau mereka gitu. Walaupun memang ini agak sedikit tricky gitu. Kalau saya sendiri dalam ujian itu tidak, misalkan saya punya 40 mahasiswa, saya tidak melakukan itu secara serentak 40 mahasiswa, karena pengamatan saya juga menjadi tidak fokus ketika 40 mahasiswa gitu. Biasanya saya fokuskan kira-kira screen saya gitu di layar ini bisa melihat berapa banyak mahasiswa secara langsung tanpa perlu saya scroll ke kanan atau klik kanan kiri atau navigasi ke kanan kiri untuk melihat aktivitas mahasiswa yang lain misalkan, karena terlalu banyaknya, sehingga kita batasi. Memang itu lebih sehingga menjadikan ada 2 kali waktu di sana, tapi kalau mau aman memang jadinya seperti itu. Kalau misalkan tidak perlu seperti itu misalkan dan Bapak Ibu tidak masalah, itu enggak masalah. Jadi ketika kita memiliki sebuah teknologi itu tidak akan mungkin bisa mengakomodir semua kemauan kita gitu. Untuk bisa mengakomodir semua kemauan kita, teknologi itu bisa jadi digunakan bersamaan dengan teknologi yang lain. Atau teknologi harus diskenariokan dalam penggunaannya sehingga meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan.
Jadi tidak mungkin langsung hanya dengan satu teknologi, seringkali ya yang saya ketahui seperti itu. Maka semua masalah kita beres, tidak, tapi butuh kreativitas kita, bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk mencapai tujuan kita. Begitu. Nah, termasuk Safe Exam Browser ini tentu banyak sekali kelemahan. Oke, selanjutnya, nah di Safe Exam Browser ini gitu, ada beberapa aplikasi kecil yang di dalamnya yang harus terhubung di sana. Yang pertama ada Kiosk Application. Kiosk Application ini nanti yang digunakan untuk menjalankan Safe Exam Browser. Gitu. Jadi ketika kita sudah menginstal, kita maka akan ada Safe Exam Browser.exe misalkan. Itu nanti kita gunakan untuk menjalankan SEB-nya atau Safe Exam Browser-nya. Nanti ketika kita sudah jalankan, maka Safe Exam Browser itu dia punya browser tersendiri di internal aplikasi SEB itu. Jadi kita tidak lagi menggunakan browser yang ada, misalkan kita punya Google Chrome, kita punya Firefox, kita tidak akan menggunakan browser yang ada di luar, tapi kita menggunakan browser yang ada atau khusus untuk SEB ini, gitu. Walaupun browser yang ada di SEB ini sebenarnya menggunakan mesin yang sama, gitu. Nanti saya akan jelaskan mesin apa sih yang digunakan oleh sebagai browser di sini, gitu. Kemudian ada Learning Management System, ini bisa diganti dengan yang lain. Untuk saat ini mungkin kita fokus ke Google Form. Nah, berikutnya, platform dan versi dari Safe Exam Browser. Nah, ada 3 buah platform yang di-cover oleh Safe Exam Browser ini, ada Windows, ada macOS, ada iOS, gitu. Tadi ada yang tanya, Android misalkan ada atau tidak, gitu. Sejauh ini, untuk yang Safe Exam Browser yang ini, gitu, Safe Exam Browser yang ini, official-nya ini, kalau nggak salah ini dari ETH Zurich ya, dari ETH Zurich. Dulu MIT, kemudian ETH Zurich mengembangkan lebih lanjut ya. Untuk versi yang dikembangkan oleh para peneliti di ETH Zurich ini, di salah satu kampus di Eropa sana, kalau nggak salah top 11 juga di dunia. Nah, ini belum mengcover Android gitu, karena menurut mereka tidak aman. Gitu. Nah, tapi memang di Indonesia banyak sekali yang menggunakan Android. Gitu. Nah, solusi yang mungkin bisa kita tawarkan yaitu ya kita menggunakan Windows misalkan, yang banyak orang juga gunakan. Nah, ada sedikit permasalahan dengan pembatasan platform ini, Bapak Ibu. Ketika saya melaksanakan ujian menggunakan Safe Exam Browser ini, ternyata sistem operasi mahasiswa saya misalkan, atau siswa Bapak Ibu, ternyata nggak semuanya menggunakan Windows misalkan. Ada yang menggunakan macOS, ada yang menggunakan Linux, atau bahkan Unix misalkan. Nah, semua ini harus dijelaskan di awal. Jadi di awal kita harus buat guideline bagaimana mengikuti ujian menggunakan Safe Exam Browser. Oh, bahwa kalian harus punya Windows. Ya, bagaimana caranya si mahasiswa ini misalkan harus ada minimal Windows entah di laptopnya, bahkan mahasiswa saya memang harus ada yang pinjam, karena untuk Safe Exam Browser ini saat ini sepengetahuan saya dan berdasarkan permasalahan yang kami temukan ketika mahasiswa menggunakan selain Windows misalkan menggunakan Linux misalkan, kemudian mereka menggunakan virtual machine. Mereka menggunakan virtual machine, di dalam virtual machine itu mereka install Windows. Nah, ini tetap nggak bisa, dilimit oleh si Safe Exam Browser ini. Jadi minimal ya kalau misalkan dia hanya punya satu laptop dan dia ingin tetap pakai Linux, ya minimal dia install satu sistem operasi lagi yaitu Windows misalkan. Tapi sih mudah-mudahan kalau di Indonesia masih banyak juga yang menggunakan Windows untuk mahasiswa kita. Paling ada beberapa, 1-2 yang memang orientasinya adalah open source, seperti itu. Nah, untuk Windows sendiri yang terbaru ini adalah versi SEB 2.4. Terakhir update ini 14 April 2020. Nah, ketika Bapak Ibu mendownload, mengkonfigurasi SEB dengan versi 2.4, maka mahasiswa juga harus menggunakan versi yang 2.4. Sebaiknya demikian gitu. Jangan sampai menggunakan versi yang lebih lama gitu, karena kemampuannya tentu akan berbeda, akan terbatas kalau yang lebih lama. Bisa jadi ada bug-bug yang sudah diperbaiki di versi baru, yang di versi lama masih terjadi bug tersebut gitu. Jadi pastikan mahasiswa juga menggunakan SEB dengan versi yang sama. Kemudian versi SEB 2.4 ini adalah versi terakhir yang akan didukung oleh tim peneliti dari ETH Zurich ini. Versi berikutnya untuk Windows itu adalah versi 3.0. Nah, versi 2.4 ini minimal kita harus punya browser Firefox di dalam laptop atau di dalam komputer kita, termasuk juga di komputer peserta kita. Jadi basicnya justru malah Firefox.
justru malah Mozilla, bukan Google Chrome. Nah, untuk versi yang SEB 3.0 nanti, sekarang masih beta, harapannya sih kalau beta nggak perlu kita coba dulu. Nanti kalau sudah bukan beta, sudah rilis full, maka kita bisa coba. Itu sudah diizinkan menggunakan Chrome. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Chrome, males menggunakan Firefox, misalkan karena kebiasaan, atau misalkan, oh Firefox ini lebih lambat dari Chrome, pengalamannya seperti itu misalkan, ya nanti di versi yang 3.0 nanti akan support. Jadi mesinnya yang digunakan oleh SEB untuk Windows ini akan support untuk Chrome, namanya Chromium. Chromium itu adalah tools yang digunakan untuk mengembangkan Chrome, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan macOS versi terbarunya 2.1.4 terakhir tahun 2019, kalau misalkan mau menyelenggarakan di iOS, misalkan mengizinkan mahasiswa untuk ikut ujian di iOS, misalkan mahasiswanya punya iPhone semua gitu, ya sudah, misalkan Bapak Ibu bisa konfigurasi menggunakan SEB 2.1.16 misalkan. Itu yang terbaru. Ini rilis 2 Mei 2020. Nah, menggunakan Windows ini juga akan terbagi dua, Windows yang desktop atau Windows yang tablet gitu. Nanti konfigurasinya antara desktop dan tablet itu juga berbeda. Maka dari itu memang penting sekali kita samakan persepsinya dengan guideline itu. Mahasiswa harus seperti ini nih gitu. Ya memang ini Pak, ini kok ribet sekali. Ya, kita di sini adalah ibaratnya kita mengkompensasi kegiatan yang harusnya kita lakukan di dalam kelas secara offline, kemudian kita harus bawa ke online. Tentu ada usaha yang lebih yang harus kita lakukan ketika kita mau menyelenggarakan itu sama amannya seperti kita menyelenggarakan secara offline gitu. Dan memang ya seperti itu, memang ada kompensasinya. Nah, untuk Windows sendiri bisa Windows 7, Windows 81, Windows 10. Jadi ini juga perlu dijelaskan ke mahasiswa. Oh, minimal kamu harus pakai Windows seperti ini misalkan, dan seterusnya. Ini untuk platform dan versi. Nah, untuk kegiatan kita hari ini kita akan fokuskan ke Windows dulu gitu. Dan kita akan nanti mudah-mudahan kita bisa praktek. Nah, tadi Bu Rima sudah menjelaskan untuk download Save Exam Browser bisa melalui halaman ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download yang Save Exam Browser 2.4 for Windows. Nah, tadi Bapak Ibu sudah banyak yang download. Nah, kalau ada yang belum, bisa download di sini, Save Exam Browser Installer. Nah, nanti ketika Bapak Ibu download, Bapak Ibu bisa mendapatkan file namanya Save Exam Browser Installer.exe. Nah, file ini yang nanti Bapak Ibu install, atau tadi sudah Bapak Ibu install. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu download, Bapak Ibu tidak langsung kemudian download, tapi di-redirect ke SourceForge di sini. Ya, Bapak Ibu tunggu saja sampai terdownload. Gitu. Tergantung koneksi yang Bapak Ibu, kecepatan koneksi Bapak Ibu. Selanjutnya itu download. Nah, tadi sebenarnya saya akan proses instalasinya gitu. Proses instalasinya sebenarnya sama dengan kalau kita menginstal aplikasi biasa. Hanya saja nanti mungkin akan ada sedikit tricky ketika kita misalkan menguninstall atau kita mau mengupdate Save Exam Browser. Kita punya Save Exam Browser yang versi yang lama, kita mau update ke versi yang baru. Atau misalkan error misalkan, itu agak sedikit tricky di situ. Saya next saja dulu. Ini Bapak Ibu sudah, mungkin banyak yang sudah tadi lakukan. Nah, hasil instalasi Save Exam Browser ini utamanya ini akan ada di C program file x86 gitu. Artinya Save Exam Browser ini sebenarnya 32 bit ya. Nah, kemudian ada nama folder Save Exam Browser yang kalau Bapak Ibu perhatikan di sini tadi sudah ditunjukkan Bu Rima juga ada banyak file yang terbentuk di sana, yang dihasilkan di sana. Tapi kita perlu cermati utamanya dua file utama, yaitu ada Save Exam Browser.exe. Ini nanti yang untuk menjalankan Save Exam Browser. Kemudian ada sebconfigtool.exe. sebconfigtool.exe ini nanti digunakan untuk melakukan konfigurasi. Gitu. Jadi untuk melakukan konfigurasi sebconfigtool.exe. Nah, ini ada dua file utama yang perlu Bapak Ibu cermati. Nah, kalau misalkan ini saya sampaikan dulu skenario kalau misalkan Bapak Ibu misalkan sudah pernah menginstal tapi bukan versi yang terbaru seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, pada banyak kasus Bapak Ibu cukup langsung menjalankan file installer SEB yang terbaru saja. Maka otomatis dia akan mengupdate versi yang lama. Nah, pada banyak kasus itu seperti itu. Tapi kalau misalkan SEB yang Bapak Ibu install ini versi 21 atau lebih lama gitu, maka sebaiknya
Bapak Ibu uninstall dulu misalkan nih gitu. Bapak Ibu dulu pernah explore SEB tapi nggak sampai selesai atau sudah pernah menggunakan kemudian lupa tapi masih versi yang lama. Nah, kalau versinya 21 dan lebih lama maka sebaiknya di uninstall dulu gitu. Versi tersebut melalui control panel di Windows Bapak Ibu. Kemudian install versi yang baru. Nah, ini saran saya seperti itu. Dan saran dari official website-nya juga seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan uninstall, nah uninstall ini juga agak sedikit tricky untuk SEB. Misalkan Bapak Ibu udah nggak perlu lagi SEB. Uninstallnya seperti apa misalkan? Ya uninstallnya utamanya menggunakan control panel, kemudian uninstall SEB gitu. Kemudian atau juga Bapak Ibu bisa menjalankan file yang Bapak Ibu gunakan untuk menginstal SEB itu. Tapi kalau tadi Bu Rima klik modify, Bapak Ibu bisa klik remove. Maka akan menghapus SEB yang ada di dalam Windows Bapak Ibu. Ini ada dua tahapan. Hanya saja dari dua tahapan ini ada beberapa catatan. Itu yang perlu Bapak Ibu tindak lanjuti. Catatan pertama, biasanya masih akan ada folder atau file SEB tersisa setelah Bapak Ibu melakukan uninstall gitu. Jadi yang tersisa itu di mana? Yang tersisa itu di tempat Bapak Ibu pertama kali nginstal tadi. Di mana itu? Yaitu C program file Save Exam Browser. Pasti masih akan ada folder atau file yang tersisa di sana. Sehingga Bapak Ibu perlu hapus secara manual gitu. Kalau mau Bapak Ibu menginstal itu gitu. Kemudian lebih lanjut lagi gitu. Bapak Ibu hapus. Nah, Bapak Ibu bisa menghapus konfigurasi yang ada di dalam C user, kemudian nama username yang ada di komputer Bapak Ibu, kemudian folder app data, folder roaming, kemudian folder save exam browser. Nah, ini Bapak Ibu bisa hapus kalau mau menghapus secara keseluruhan gitu. Satu lagi sebenarnya ada, yaitu di C program data save exam browser. Nanti akan kita bahas ketika kita masuk ke konfigurasi. Jadi ada sebenarnya 3 alamat penting yang Bapak Ibu perlu pahami di sana. Mulai dari yang di C program file x86 save exam browser, kemudian ada yang di app data folder, kemudian ada di program data folder. Nanti itu ada gunanya masing-masing itu selama kita mengkonfigurasi atau menggunakan save exam browser ini. Kemudian, nah kita langsung saja masuk ke konfigurasi. Gitu. Masuk ke konfigurasi dari save exam browser sebelum kita nanti menjalankan. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Ada banyak tab yang harus Bapak Ibu konfigurasi sebenarnya. Tapi sebenarnya kita tidak terpaku harus mengisi semua tab yang ada, nanti akan saya tunjukkan. Kita sesuai kebutuhan kita saja gitu. Bahkan hanya dengan sedikit cara juga bisa. Hanya saja tentu tingkat keamanannya berbeda. Kalau kita mengkonfigurasi banyak hal, tentu akan semakin strict ujian itu bisa dilakukan. Tapi kalau sedikit yang kita konfigurasi ya tentu celah-celah keamanan itu yang memungkinkan mahasiswa mengeksekusi resource di luar itu yang tidak diatur dalam konfigurasi kita itu masih sangat mungkin gitu. Sehingga ya ini kita akan coba konfigurasi minimalnya kurang lebih akan seperti apa. Nah, untuk melakukan konfigurasi Bapak Ibu buka folder tadi, hasil instalasi Save Exam Browser di dalam C program file x86 Save Exam Browser. Klik 2 kali pada file sebconfigtool.exe. Jadi tadi ada 2 file utama, ada file saveexambrowser.exe untuk menjalankan SEB-nya, ada file sebconfigtool.exe, ini untuk mengkonfigurasinya. Nah, ini Bapak Ibu hari ini fokus di sebconfigtool.exe. Nah, ketika Bapak Ibu klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada tab macam-macam, ada tab general, ada tab config, ada tab user interface, ada tab browser, ada tab down atau upload, ada tab exam, ada tab application, ada tab additional resource, ada tab network, security, registry, hocket key. Nah, ini adalah konfigurasi yang dimungkinkan dalam exam browser ini. Ibaratnya kita itu diberi banyak senjata, tapi silakan pilih mau senjata mana saja yang kita arrange, kita gunakan bersama-sama untuk menghasilkan level aman sesuai yang kita harapkan. Jadi nggak perlu semuanya kita konfigurasi. Nah, ini yang utama, kita pengaturan pada panel general atau di tab general. Di sini di tab general itu ada start URL. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mau sambil buka ya boleh, buka konfigurasinya boleh gitu. Tapi nanti saya akan coba
konfigurasinya secara langsung juga. Nah, ada start URL. Start URL ini apa gitu. Misalkan ujian kita ini soal-soalnya kita taruh di dalam LMS misalkan. Kita taruh misalkan di dalam Google Form atau sistem ujian yang lain pada alamat URL tertentu. Nah, alamat tersebut silahkan Bapak Ibu masukkan ke sini gitu. Masukkan ke sini alamatnya. Nah, alamat ini itu harus diawali dengan HTTP atau HTTPS. HTTPS itu kalau misalkan kita mau secure. Nah, ini tergantung juga layanan hosting kita. Misalkan kalau itu hosting kita atau hosting kampus kita atau hosting sekolah kita. Intinya si alamat URL-nya kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Form, ya alamat Google Form, link yang Bapak Ibu bagikan gitu. Misal yang bisa dibagikan itu Bapak Ibu taruh di sini gitu untuk mengakses soal-soal yang Bapak Ibu tuliskan di Google Form. Kemudian ada administrator password. Administrator password ada konfirmasi administrator password. Ini digunakan untuk apa? Jadi, ketika kita membuat file konfigurasi, agar tahu bahwa file konfigurasi ini dibuat oleh siapa dan siapa saja yang boleh mengedit itu, maka Bapak Ibu perlu batasi bahwa file konfigurasi itu hanya boleh diedit oleh mereka yang memiliki administrator password ini di SEB mereka. Tentu SEB-nya harus versinya sama, seperti itu. Jadi administrator password ini harus Bapak Ibu isi, sebaiknya diisi, disarankan diisi. Agar apa? Karena nanti file hasil konfigurasi Bapak Ibu itu nanti dikirimkan ke mahasiswa. Kalau mahasiswa kan juga menginstal SEB. Kalau ini enggak Bapak Ibu password, mereka bisa setting-setting SEB itu gitu. Setting-setting pengaturannya sehingga apa-apa yang Bapak Ibu batasi ini bisa jadi dihapus oleh mereka gitu. Itu kalau mereka curiosity-nya tinggi, tapi mahasiswa atau siswa kita sekarang itu curiosity-nya sangat tinggi. Jadi kita untuk amannya ya administrator password-nya kita akan isi. Nah, di sini nggak ada batasan kita mau ngisi 1 karakter, 2 karakter atau seterusnya, nggak ada batasan. Intinya yang memudahkan Bapak Ibu mengingat saja di sini. Kemudian ada field allow user to quit SEB. Nah, ini artinya dengan kita menceklis ini, maka user nanti bisa keluar dari mode SEB ini. Jadi kalau kita sudah masuk mode SEB Bapak Ibu, ini ibaratnya full screen. Semua aplikasi yang lain yang saat itu terbuka sebelum membuka SEB akan di-hidden. Akan ditutupi, yang terbuka hanya SEB ini dan hanya boleh mengakses aplikasi-aplikasi tertentu saja. Nah, kalau kita checklist ini, maka si peserta ujian nanti setelah melaksanakan ujian dia bisa keluar dari SEB itu. Kalau Bapak Ibu tidak ini, maka mereka harus restart komputer mereka, Bapak Ibu. Karena nggak ada pilihan lain, harus restart komputer mereka atau mematikan secara paksa. Pilihannya hanya itu. Jadi nanti kalau kita checklist ini akan ada tombol untuk keluar. Kalau nggak Bapak Ibu checklist, nggak akan ada tombol untuk keluar. Kemudian ada ignore exit keys. Nah, ini jadi kalau dulu SEB yang sebelumnya itu kalau kita mau keluar dari SEB itu kita bisa menggunakan kombinasi key tertentu. Di sini exit keys itu ada di sini. Ada exit sequence ini. Jadi kita bisa kombinasi F1, F3, F5 misalkan. Kalau kita tekan bersama-sama, maka kita bisa keluar dari situ. Nah, tapi sekarang dan versi selanjutnya itu kemungkinan akan dihilangkan fitur ini. Tapi untuk sementara Bapak Ibu biarkan ini terchecklist saja. Secara default ini memang mereka terchecklist. Kemudian ada field lagi yaitu quit atau unlock password dan juga confirm quit atau unlock password. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan password ketika mereka klik button untuk keluar, maka mereka harus memasukkan password. Jadi mereka nggak akan bisa keluar sebelum Bapak Ibu memberikan password untuk keluar. Biasanya saya memberikan password untuk keluar itu kepada mereka yang sudah menyelesaikan ujiannya. Kalau entah itu mereka sudah selesai artinya sudah menjawab semua, entah mereka sudah selesai karena sudah nggak bisa jawab, dan mereka sudah menyerah, ya saya berikan passwordnya. Mereka baru bisa keluar dari mode SEB. Sehingga terbuka aplikasi-aplikasi yang sebelumnya di-hidden. Jadi password ini Bapak Ibu catat, Bapak Ibu berikan nanti bagi mereka yang sudah menyelesaikan kuis atau ujian online tersebut. Berikutnya, intinya itu Bapak Ibu, untuk panel general ini, sebenarnya saya sudah buatkan penjelasan di sini agar enak dibacanya.
bisa sambil direnungkan seperti apa sih maksud dari masing-masing isian itu, saya sudah tuliskan di sini gitu. Tapi ini kita lewatin saja, sudah saya jelaskan tadi, untuk lebih jelasnya di sini sudah jelas, atau bisa melalui website safeexambrowser.org, itu sudah jelas semua di sana. Nggak jelas juga, tapi kita harus coba-coba di banyak hal di situ. Itu untuk konfigurasi pertama. Dan konfigurasi itu wajib untuk kita lakukan. Gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak berikan password untuk keluar, ya mereka ketika klik button, maka mereka langsung bisa keluar. Klik button keluar misalkan, mereka nanti bisa langsung keluar aja. Gitu. Ya, itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya biasanya gunakan password di sana. Nah, selanjutnya konfigurasi yang kedua, yaitu panel config file. Di panel config file, ini kita akan mengkonfigurasi file SEB yang akan dihasilkan nanti. Jadi, nanti di sini kita akan generate file SEB-nya, .seb. Di sini ada pilihan, use SEB setting file for, ada pilihan starting an exam, dan juga ada pilihan configuring a client. Nah, secara default, ini configuring a client. Kalau kita pilih configuring a client, file SEB, jadi file SEB yang kita berikan ke mahasiswa atau ke peserta ujian, itu nanti filenya yang dijalankan. Mereka sebenarnya tidak perlu menjalankan safeexambrowser.exe. Mereka langsung saja jalankan yang file.seb ini. Maka langsung terbuka lingkungan safeexambrowser itu. Nah, kalau pilihan kita ketika kita mengenerate atau membuat file SEB tadi, yaitu configuring a client, jadi konfigurasi di klien mereka, di SEB mereka, itu akan di-set sama seperti konfigurasi yang ada di kita. Gitu. Jadi ada semua konfigurasi admin itu akan ada di sana. Tapi kalau misalkan kita pilih yang starting an exam, itu konfigurasi mereka tetap punya konfigurasi sendiri, tapi hanya selama mereka mengikuti ujian, mereka akan mengikuti aturan main sesuai pengaturan file SEB kita. Jadi tidak merubah konfigurasi yang ada di internal SEB mereka. Gitu. Nah, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya biasanya, misalkan mereka sudah explore atau punya kebutuhan explore SEB, ya saya gunakan yang starting an exam. Jadi SEB ini tidak akan merusak konfigurasi mereka, tapi hanya sementara ketika mereka melaksanakan ujian menggunakan file konfigurasi ini, maka mereka akan mengikuti aturan main yang ada di sini. Hanya sampai saat itu. Ketika selesai ya mereka akan kembali ke konfigurasi mereka sendiri, gitu. Tidak akan berubah. Nah, kemudian ada choose identity to be used for encryption SEB setting file. Nah, intinya di sini itu untuk enkripsi, dekripsi. Tapi kita ini abaikan saja, enkripsi, deskripsi. Jadi kita bisa pilih cara yang lain. Pilih cara yang lain itu seperti apa? Di bawahnya itu ada field setting password dan konfirmasi setting password. Kita pilih ini saja. Untuk simpelnya kita pilih ini saja. Gitu. Jadi ini untuk apa sih, Pak? Ini untuk ketika peserta ujian kita membuka file konfigurasi.seb itu, sebelum masuk ke lingkungan SEB, mereka harus masukin password dulu. Gitu. Nah, di sini untuk masuk ke SEB tadi, ya kita setting dulu passwordnya. Baiknya kita setting sehingga nggak langsung terbuka lingkungan SEB kita. Dan biasanya saya sudah buat atau saya konfigurasi jauh-jauh beberapa jam sebelum ujian atau bahkan beberapa hari sebelum ujian. File SEB ini nanti hanya saja saya kirimkan biasanya 30 menit sebelum ujian dimulai misalkan. Kemudian untuk passwordnya saya kirimkan ketika jam ujian melalui chat atau melalui media yang lain misalkan. Tapi ini harus dikirimkan sebelum ujian melalui SEB. Nah, biasanya trik saya adalah seperti itu. Kemudian di sini ada banyak sekali button. Tapi intinya ketika pertama kali Bapak Ibu membuat file SEB, maka Bapak Ibu bisa pilih Save Setting As. Save Setting As ini artinya seperti apa? Artinya ketika Bapak Ibu sudah selesai mengkonfigurasi, Bapak Ibu simpan, itu maka Bapak Ibu bisa memiliki kesempatan untuk memberikan nama sesuai keinginan Bapak Ibu. Menaruh di lokasi tertentu sesuai keinginan Bapak Ibu. Jadi bisa sesuai aturan main yang Bapak Ibu inginkan. Nama SEB-nya misalkan secara default namanya itu ada, tapi hanya saja kalau misalkan Bapak Ibu save setting as, maka Bapak Ibu bisa setting dengan nama sendiri, lokasi tertentu, bisa di desktop. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pilih save setting, kalau Bapak Ibu pilih save setting, maka Bapak Ibu nanti
akan secara otomatis file SEB atau .seb atau file hasil konfigurasi tadi disimpan di dalam area app data folder. Tadi kan ada c/user, c/user, nama usernya, /app data, /rooming, /save exam browser, nanti disimpan di sana dengan nama yang memang sudah ditentukan. Dan penamaan itu dan SEB hanya bisa dijalankan dengan nama yang sudah ditentukan itu. Jadi kalaupun misalkan Bapak Ibu memberi nama yang lain, kalau misalkan mau menggunakan menjalankannya, umumnya harus diubah dulu nama itu, nanti kembali ke nama yang sesuai aturan standar. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada revert settings to. Ada open setting. Open setting ini kalau Bapak Ibu misalkan sudah selesai mengkonfigurasi, ternyata Bapak Ibu ingin menambahkan konfigurasi yang lain atau mengedit, Bapak Ibu bisa open. Hanya saja untuk merekonfigurasi, Bapak Ibu tadi dibutuhkan administrator password. Jadi tidak hanya password masuk, tapi juga password admin. Kalau Bapak Ibu punya password admin, versi SEB-nya sama, Bapak Ibu bisa merubah konfigurasi di file .seb yang dihasilkan tadi. Gitu. Kemudian ada yang lain-lain. Nanti kita sambil praktek aja. Ini kalau kita mau ideal banyak sekali settingnya. Nah, kita lanjutkan ke panel user interface. Di panel user interface ini kita akan mengatur tampilan SEB browser kita. Jadi browser yang akan ditampilkan untuk menampilkan laman ujian ini mau seperti apa? Ini kita bisa atur di sini. Ada yang namanya browser view mode. Browser view mode ini ada 3 pilihan. Pilihan pertama ada use browser window. Kedua ada use full screen mode. Yang ketiga ada touch optimize. Nah, bedanya apa? Kalau kita menggunakan use browser window, artinya browser SEB kita atau browser yang jalan di dalam SEB kita nanti itu bisa diperkecil, bisa digeser, bisa diperbesar, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah menggunakan versi yang kedua, mode yang kedua, yaitu full screen mode, ini nanti artinya kita akan hanya boleh atau tidak bisa diubah-ubah ukurannya, gitu. Tidak bisa digeser juga karena full screen, gitu. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau aman, kapan kita menggunakan full screen? Kalau misalkan memang tidak perlu mengakses resource yang lain, itu kita gunakan full screen. Hanya menampilkan satu laman saja kita gunakan full screen. Sehingga mereka tidak bisa mengakses resource yang lain, seperti itu. Nah, di bawahnya kita bisa atur mau berapa persen dari ukuran layar kita tampilan browsernya, atau mau berapa piksel kali berapa piksel misalkan. Kita mau taruh sisi di tengah secara horizontal, di kiri atau di kanan, itu kita bisa atur. Main browser window size and position. Kemudian ada isian juga yaitu browser window toolbar. Jadi nanti di browser window toolbar nanti di sebelah atas dari browser kita atau layar kita itu nanti akan ada menu-menu untuk bisa kembali ke halaman sebelumnya atau halaman selanjutnya, atau juga bisa ada menu untuk melakukan reload browser misalkan. Ada menu itu kalau ini kita checklist gitu. Nah, kalau misalkan enggak ya si peserta ujian nggak bisa back, nggak bisa next, hanya fokus ke satu halaman itu aja gitu, yang terbuka gitu. Kemudian ada lagi SEB taskbar atau dock. Di sini SEB taskbar ini nanti akan ada di bagian bawah Bapak Ibu. Nanti di sana akan ada button-button yang menunjukkan kita sedang terkoneksi ke WiFi atau bisa kita reconnect ke WiFi. Misalkan kita tiba-tiba kehilangan koneksi kemudian reconnect, kita bisa atur di situ. Kita juga bisa ada button untuk reload juga ada di sana. Ada button yang menginformasikan waktu sesuai dengan waktu komputer kita juga ada di sana. Waktu komputer lokal dari peserta ujian juga ada di sana. Ada juga pengaturan keyboard layout itu juga ada di sana. Ini kalau kita aktifasi maka akan muncul di bagian bawah dari browser. Nanti akan saya tunjukkan ketika praktek. Kemudian ada field enable zoom. Jadi kita bisa melakukan zoom in, zoom out dari browser yang ada di dalam web browser ini. Ini kalau kita izinkan. Kalau nggak kita izinkan ya jangan di checklist di sini. Kemudian kalau ada ujian yang membutuhkan mengakses audio dari peserta ujian, di sebelah kanan ini bagian atas ini ada audio control-nya. Kalau Bapak Ibu klik yang pertama, ini enable audio control, artinya nanti di bagian taskbar, di bagian bawah,
peserta ujian nanti bisa mengatur volumenya, mau diperbesar, mau diperkecil, itu bisa dilakukan. Itu kalau Bapak Ibu izinkan enable audio control. Tapi kalau tidak ya nggak bisa. Ada pilihan yang kedua, misalkan Bapak Ibu ketika ujian nggak memerlukan ada audio, Bapak Ibu mute semua, Bapak Ibu bisukan semua audio yang ada di komputer dari peserta ujian. Bapak Ibu bisa klik di mute audio on startup. Ini ada checklist yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ada set initial volume level. Misalkan Bapak Ibu ingin agar audio itu tetap ada tapi nggak bisa diperbesar, diperkecil nilainya. Bapak Ibu bisa pilih ke yang ketiga, set initial volume level di sini. Kemudian di SEB, ya ini ada anak saya. Kemudian di SEB ini ada juga pengaturan spelling checker. Jadi dengan spelling checker ini kita bisa misalkan mahasiswa atau peserta ujian menjawab di form yang kita sediakan untuk menjawab itu ternyata kalimat atau kata yang ada di sana yang mereka tuliskan ini tidak sesuai dengan aturan main bahasa Inggris misalkan, maka akan muncul underline atau bahasa-bahasa yang lainnya. Itu bisa dikonfigurasi di sini. Secara default hanya ada beberapa bahasa yang kompatibel di situ. Tapi ada beberapa bahasa yang juga kompatibel yang Bapak Ibu bisa dapatkan di alamat lain. Nanti saya tunjukkan kalau mau ada spelling checker. Jadi jawaban mahasiswa itu nanti dicek dulu di spellingnya. Kalau misalkan nggak sesuai, maka akan muncul rekomendasi. Ini harusnya kata-katanya ini misalkan. Itu juga disediakan oleh SEB. Nah, oh ya, mode yang ketiga ini ada touch optimize. Jadi ini untuk tablet Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu Windows 8, Windows 10 atau Windows 10 ini itu kan juga bisa digunakan di tablet ya Bapak Ibu. Barangkali ada mahasiswa atau peserta ujian yang menyelenggarakan atau memang ujian ini dikhususkan untuk tablet, menggunakan tablet. Bapak Ibu pilih pilihan touch optimize. Dengan pilihan touch optimize ini nanti akan ya mengoptimasi fungsi touchscreen yang ada di dalam Windows itu sendiri. Tapi nanti di lokal klien si peserta ujian itu di bagian bawah, pojok kanan bawah, itu nanti dipilih, ini pojok kanan bawah, ini dipilih tablet mode. Jadi ini menggunakan tablet. Jadi nanti ketika menggunakan tablet ini artinya seperti apa? Kalau kita tidak pilih mode tablet, Bapak Ibu, kita pilih yang biasa 2 tadi, full screen atau standar tadi, maka tidak akan muncul on-screen keyboard. Jadi misalkan nih, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, peserta Bapak Ibu menggunakan laptop, atau menggunakan komputer, menggunakan keyboard secara fisik untuk inputannya. Tapi keyboard itu ternyata rusak. Itu on-screen keyboardnya itu nggak akan muncul, Bapak Ibu. Mereka nggak akan bisa jawab. Gitu. Nggak akan diizinkan on-screen keyboard. Misalkan yang rusak huruf P doang misalkan. Ya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau ini memang untuk tablet, maka secara otomatis on-screen keyboard yang ada di dalam Windows tadi akan muncul. Seperti itu. Oke. Ini saya lanjutkan saja. Nah, untuk bahasa-bahasa yang bisa digunakan spelling checker, misalkan mau menambahkan bahasa lain, itu bisa diakses di sini, https://addons.thunderbird.net/ dan seterusnya ini. Gitu. Ini juga ada atau tersedia di website safeexambrowser.org. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan gitu, bahasa-bahasa yang lain. Tapi nggak bisa mengurangi bahasa yang sudah secara default ada di sana. Gitu. Oke, pengaturan berikutnya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu masih mau melakukan pengaturan ya. Kalau enggak, sampai sana saja itu sebenarnya sudah cukup. Gitu. Sudah bisa gitu kalau Bapak Ibu, cukup sampai situ aja. Itu sudah cukup. Tapi kalau mau lebih lanjut, itu ada tab selanjutnya, yaitu tab atau panel browser. Di panel browser ini, kita fokus di Windows saja. Misalkan kita juga, panel browser ini kaitannya dengan browser security gitu. Sebagai informasi, untuk versi 2.4 di Windows ini itu menggunakan mesin Gecko. Gecko untuk yang sama digunakan untuk membuat Firefox. Artinya browser yang kita jalankan di dalam SEB ini sebenarnya memiliki karakteristik sama seperti Firefox. Nah, di sini kita bisa atur security-nya. Sama kalau kita menggunakan Firefox atau browser yang lain, itu sebenarnya kita bisa atur security-nya. Kita bisa enable flash misalkan.
Kalau dulu kan animasi-animasi itu kan menggunakan flash. Misalkan kita enable flash-nya, ini juga bisa melalui Save Exam Browser. Sehingga browser yang kita tampilkan nanti di sini itu support flash. Kalau ada soal-soal yang mengandung flash itu bisa dijalankan di situ. Kemudian ada juga konfigurasi enable JavaScript. Nah, enable JavaScript ini artinya ya kalau kita tahu website-website modern saat ini bahkan sampai level fungsionalitasnya itu menggunakan JavaScript gitu, menggunakan JavaScript. Sehingga kalau kita ini atau misalkan animasi, klik dan lain sebagainya itu menggunakan JavaScript, ini kita enable. Secara default ini ter-enable Bapak Ibu gitu. Kalau mau yang lain kita bisa enable Java. Misalkan Bapak Ibu mau mengenable karena misalkan butuh menampilkan Java atau Java Applet. Kalau dulu itu ada Java Applet. Java Applet itu tampilan desktop yang ditampilkan di dalam web gitu. Tapi ini sangat tidak disarankan karena secara security Java Applet itu tidak bagus, tidak recommended. Banyak security hole-nya di sana. Kemudian kita juga bisa block pop-up window. Kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali ketika kita mengakses web browser, bahkan ketika web browser misalkan kita menggunakan alamat gratisan, ujian gratisan kita, itu muncul iklan-iklan. Dengan kita blok pop-up window ini, maka ketika peserta ujian mengerjakan ujian, melihat soal itu, maka tidak akan muncul iklan. Itu juga bisa dilakukan di sini. Kemudian ada allow video capture atau webcam. Nah, ini kita juga bisa, misalkan kita punya aplikasi sendiri, kita mau agar ketika mahasiswa ujian, misalkan kalau Bapak Ibu pernah ikut ujian di PLTI, itu aplikasinya nanti meminta kita untuk menampilkan kamera kita, maka Save Exam Browser itu akan perlu kita klik nih, allow video capture atau webcam. Kalau tidak, maka aplikasi yang berjalan di dalam Save Exam Browser tidak akan bisa mengakses resource kamera tadi, gitu. Termasuk juga audio, gitu. Termasuk juga pengaturan apakah diizinkan bisa ke halaman sebelumnya, ke halaman selanjutnya. Kalau kita tahu kan, kalau kita di browser itu kan biasanya ada tanda previous, ada tanda next, gitu kan. Nah, kita bisa atur juga itu di browser ini. Kita mau tampilkan atau tidak. Kalau tidak, ya kita nggak usah diizinkan di sini. Gitu. Atau juga kalau Bapak Ibu cermati, kalau kita menggunakan Chrome, menggunakan Firefox, kita mau kembali ke alamat sebelumnya, itu bisa menggunakan ALT, kemudian tanda back. ALT, tanda next di keyboard kita. Menggunakan yaitu shortcut tadi bisa. Nah, dengan kita tidak checklist, maka mereka juga tidak akan bisa menggunakan shortcut. Gitu. Dan macam-macam di sini. Termasuk reload itu juga bisa kita atur. Nah, di bagian bawah, ini sebenarnya banyak sekali ya. Yang di atas ini user agent ini informasi bahwa Save Exam Browser kita menggunakan mesin browser apa. Nah, di sini itu Mozilla Gecko untuk yang desktop Windows misalkan. Untuk Mac itu akan beda lagi, menggunakan WebKit yang biasanya digunakan oleh web browser Safari gitu. Atau misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan tablet, entah itu Windows tablet, touch di sana atau iPad itu juga beda-beda. Dan Bapak Ibu bisa konfigurasi mau menggunakan mesin browser yang lain itu juga bisa. Hanya saja yang support di sini Bapak Ibu bisa cek di dokumentasi dari saveexambrowser.org gitu. Nah, berikutnya di bagian bawah ini ada use SEB without browser window. Nah, ini Bapak Ibu checklist ketika Bapak Ibu mau menggunakan Save Exam Browser tanpa perlu melihat laman atau konten dari web browser. Itu Bapak Ibu checklist. Gitu. Tapi kalau misalkan mau tetap soal ditayangkan di halaman HTML, di website, ya Bapak Ibu jangan di checklist itu, seperti itu. Itu yang utama. Lanjutnya banyak sekali. Saya langsung akan coba praktekkan saja Bapak Ibu. Ini saya show, saya langsung praktekkan. Nah, untuk mau mengkonfigurasi Bapak Ibu bisa berkunjung ke sini. C, program X86, kemudian sambil mungkin menunggu peserta untuk mulai membuka ini ya Pak ya, Save Exam Browser ya Pak ya. Silakan bagi peserta langsung bisa buka ya Pak. Itu di Save Exam Browser-nya ya Pak ya. Iya, Save Exam Browser. Ya, silakan. Program file X86 Save Exam Browser. Oke. Nah, nanti ini ada dua file utama, ada saveexambrowser.exe, Save Exam Browser
sebconfigtool.exe. Bapak Ibu jangan buka saveexambrowser.exe. Kalau Bapak Ibu buka ini, Bapak Ibu akan masuk ke halaman SEB, yang artinya nanti Bapak Ibu langsung diminta keluar dari Zoom. Apa-apa selain SEB itu tidak akan diizinkan. Default utamanya seperti itu. Jadi jangan sampai salah klik ya. Nanti kalau Bapak Ibu klik yang di atasnya ini, maka nanti langsung keluar dari Zoom kita saat ini. Nah, sementara kita langsung fokus ke sebconfigtool.exe di sini. Ini saya tidak buka chat ya Bapak Ibu. Nah, saya klik 2 kali. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini 2 kali atau bisa cari di start menu. Di start menu juga bisa atau pencarian. Silakan SEB. Pak Indra untuk buka ganti screen share-nya karena belum tampil Pak. Sorry. Bisa dibuka di halaman berbeda. Oke, sebentar. Nah, terima kasih Pak Novanda. Oke, ini sudah terlihat? Nah, sudah terlihat dan mungkin bisa praktek semuanya dari rekan-rekan semuanya. Ya, nah Bapak Ibu seharusnya sudah muncul di halaman ini. Nah, ini adalah halaman konfigurasi. Nah, ini halaman konfigurasi di sini. Oke. Nah, sudah, terus langsung diklik start URL-nya ya Pak ya? Nah, ini saya buat dulu misalkan pakai Google Form ya Bapak Ibu, saya buat dulu pakai Google Form. Misalnya saya akses drive saya new Google Form. Nah, jadi misalkan saya pakai Google Form. Cara mengakses Google Form ada banyak. Nah, salah satunya saya akses drive saya dulu misalkan. Kemudian di drive saya buat new Google Form yang baru. Nah, saya beri judul latihan ujian menggunakan SEB. Ini ada anak saya. Ya. Nah, latihan ujian menggunakan SEB misalkan. Di sini saya buat pertanyaan lah. Kalau saya biasanya menggunakan Google Form, itu saya minimal itu saya minta email. Ada emailnya. Nah, email, kemudian saya setting emailnya. Saya akan setting agar mahasiswa hanya bisa mengumpulkan 1 kali berdasarkan email tersebut. Jadi saya nggak mau misalkan dia mengumpulkan jawaban berulang kali. Nanti saya harus cek mana jawaban terakhir gitu. Apakah layarnya belum share screen ya? Oh iya, layarnya belum share screen ya. Mohon maaf. Ganti lagi ya ini. Kita masuk ke sini dulu. Nah, oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini layarnya di sini saya ulangi lagi saja misalkan. Jadi saya masuk ke drive, drive.google.com. Nah, ini saya masuk ke drive. Nah, kebetulan email saya sudah login secara otomatis. Kalau belum ya silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Kemudian saya pilih new. Nah, kemudian saya pilih more. Nah, ini hanya contoh kalau kita mau menggunakan Google Form untuk menampilkan soal ujian kita. Bapak Ibu boleh menggunakan yang lain. Nanti juga jawabannya dikirimkan melalui Google Form. Nah, misalkan ini saya tampilkan latihan ujian SEB misalkan. Latihan ujian SEB misalkan. Nah, biasanya ini saya kasih deskripsi ini hanya latihan misalkan. Nah, kalau saya biasanya di deskripsi ini materinya apa, jam berapa, beberapa aturan main utama, itu saya munculkan di sini. Tapi ini karena untuk latihan ya cukup sedemikian saja. Kemudian saya buat soal pertama misalkan. Nah, biasanya saya tidak langsung soal Bapak Ibu, tapi saya buat email terlebih dahulu. Saya minta agar peserta ujian memasukkan emailnya. Nah, email ini nanti digunakan untuk membatasi bahwa peserta hanya boleh mengirimkan jawaban 1 kali. Tidak boleh lebih dari itu. Gitu. Nah, kita change setting. Di sini kita akan limit ke 1 respon. Nah, kemudian saya klik respon receive. Jadi si peserta nanti kalau sudah mengirimkan jawaban, maka peserta nanti akan mendapatkan informasi bahwa jawaban yang mereka
submit, sudah terkirim. Nah, dan dibatasi hanya 1 respon. Sudah, setelah itu saya save. Nah, ini untuk email pengaturannya seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi ini nanti peserta hanya bisa mengirimkan jawaban 1 kali dengan 1 email itu. Kemudian biasanya saya berikan nama. Gitu. Kalau Bapak Ibu misalkan soal ini digunakan lebih dari 1 kelas misalkan, ya Bapak Ibu dalam hari yang berbeda atau hari yang sama, Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain. Nah, nama ini biasanya saya wajibkan. Misalkan kelas, lain itu kelas. Kelas misalkan saya kebetulan ngajar pendidikan teknik informatika sama ngajar teknologi informasi misalkan. Nah, ini juga saya munculkan kelasnya. Ini bisa kita atur atas bawah, mau kita urutannya mau kita atur juga bisa. Nah, ini juga kita set agar bisa harus dijawab misalkan. Kemudian kita masukkan soal pertama. Ini soal pertama. Bentar. Ini saya masukkan soal pertama misalkan. Soal pertama misalkan saya mau soal ini menggunakan gambar misalkan. Saya masukkan gambar. Nah, misal ini soal ujian saya mana ya? Soal ujian. Nah, misalkan ini soal ujian nih. Gitu. Ini soal ujian saya misalkan. Nah, maka ini akan muncul di sini gambarnya. Di sini biasanya saya kasih penjelasan apa. Ini soal nomor 1 misalkan. Nah, ini jawabannya. Jawabnya mau kayak gimana? Jawabnya macam-macam. Mau paragraf. Kalau paragraf ini bisa banyak sekali gitu. Bahkan dengan soal matematika bisa saya siasati hanya dengan menggunakan Google jawaban paragraf ini mahasiswa tetap bisa jawab misalkan. Kalau misalkan harus ngupload file ya, Bapak Ibu bisa atur pilih upload file. Dan SEB juga memungkinkan kita untuk membolehkan kita untuk mengupload file. Peserta tidak akan bisa melihat isi dari file itu, tapi langsung bisa ngupload saja nanti gitu. Kalau mau file juga boleh. Misalkan di soal yang ini wajib misalkan. Kalau saya biasanya tidak saya wajibkan, tergantung sih. Kalau misalkan mahasiswa nggak bisa jawab, ya jangan dipaksakan, nggak wajib ini buat mereka gitu. Tapi kalau misalkan bisa jawab, ya silakan dijawab. Kalau saya biasanya seperti itu. Tapi tergantung pada beberapa kasus, mereka harus jawab apapun itu hasilnya. Nah, misalkan ini soal 2. Soal 2, soal ini nanti saya akan upload soalnya misalkan di dalam Notepad. Jadi soalnya akan saya tuliskan di Notepad, saya akan izinkan mereka mengakses di Notepad di SEB misalkan. Lihat Notepad misalkan. Notepad. Nah, ini saya jawabannya harus di-upload misalkan. Nah, atur. Jawabannya di-upload. Nah, hanya saja Bapak Ibu, ini kalau misalkan mengupload jawaban, hati-hati, jangan semuanya diizinkan. Apa yang diizinkan? Apakah gambar diizinkan? Kalau gambar diizinkan, ketika mereka tidak berencana mengupload, hanya saja melakukan browsing saja, ternyata di gambar itu ada contekan mereka, misalkan mereka screenshot, mereka bisa lihat. Sehingga saya hanya izinkan file-file yang tertentu saja. Bisa PDF, bisa dokumen, misalkan, atau PDF misalkan. Nah, kita pilih ya. Maksimum jumlah filenya berapa misalkan, ini kita bisa atur. Maksimum file size-nya berapa kita bisa atur. Nah, misalkan kita 2 soal ini ya Bapak Ibu, misalkan 2 soal ini. Kita sudah punya 2 soal ini. Nah, kita jangan lupa judulnya, kita klik di sebelah kiri ini, kita beri judul file kita latihan ujian SEB. Kemudian sebelum kita masuk ke SEB kembali, kita bisa cek dulu kira-kira tampilannya akan seperti apa. Kita preview di sini. Nah, kemudian ini akan tampil, oh soal kita akan seperti ini tampilan di pesertanya nanti. Seperti itu. Nah, kita close lagi. Kemudian kita klik send. Klik send. Untuk apa Pak klik send? Kita mau sederhanakan link yang mau kita masukkan ke dalam SEB. Link yang sekarang itu panjang sekali Bapak Ibu, di atas ini linknya sampai sebelum edit. Ini panjang sekali. Atau ini panjang sekali. Nah, kita shorten URL. Kita klik shorten URL. Klik shorten, maka akan menjadi lebih singkat. Ini Bapak Ibu copy linknya. Ya. Kita copy. Nah,
Oke, sementara kita tinggalkan Google Form kita. Saya pindah dulu share screen-nya. Saya pindah kembali lagi ke konfigurasi SEB. Nah, kita masih di tab yang general tadi. Di start URL, kita masukkan URL tadi. URL dari Google Form kita. Mohon maaf, ini memang kecil ya Bapak Ibu, ini kita dibatasi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan window dari SEB ini. Gitu. Nah, intinya saya kopikan alamat dari Google Form tadi ke dalam start URL. Kemudian saya isi administrator ini misalkan. Jadi nanti file SEB kita itu hanya bisa diedit. Kan kita membuat file SEB yang nanti kita kirimkan ke mahasiswa. Ini yang bisa mengedit hanya kita, karena hanya kita yang memiliki password, atau orang lain yang kita tunjuk untuk bisa merubah itu, kita bisa berikan akses password administrator ini. Misalkan passwordnya ini saya berikan password tertentu, Bapak Ibu boleh 123, nama Bapak Ibu atau yang lainnya boleh. Tidak ada aturan khusus di sini. Gitu. Kalau mau yang aman ya yang semakin panjang semakin aman gitu. Nah, kemudian saya biarkan allow user to quit SEB dan ignore exit keys. Ini saya biarkan tercentang atau terchecklist. Selanjutnya saya isi password untuk keluar dari SEB. Jadi ketika keluar dari SEB itu peserta ujian harus mengisikan password. Misalkan saya isikan passwordnya, jadi biasanya password keluarnya itu saya isi dengan misalkan syukur gitu. Kemudian saya isi dengan ikhlas gitu. Agar mereka ikhlas dan bersyukur. Nah, ini misalkan saya isi passwordnya quit lah. Quit. Bapak Ibu boleh dengan isian yang lain. Exit sequence ini biarkan saja. Kalau sudah, oh ya, nanti akan saya share link, nanti akan saya share file SEB-nya. Bapak Ibu nanti bisa coba. Hanya saja kalau mencoba ini, maka Bapak Ibu akan keluar dari Zoom. Gitu. Bapak Ibu akan keluar dari Zoom. Bisa juga saya izinkan tidak keluar dari Zoom, tapi Bapak Ibu nggak sadar kalau Bapak Ibu ternyata di belakang layar, Zoom itu dinyalakan, kemudian saya sedang memantau Bapak Ibu, bisa saja seperti itu, tapi nggak nyaman untuk saat ini ya. Gitu. Nanti saya tunjukkan caranya. Gitu. Nah, kemudian saya pilih config file. Di config file ini, saya pilih starting an exam. Kalau configuring client itu jadi nanti akan muncul file, jadi dia nanti akan mereplace file konfigurasi default di dalam lokal klien peserta kita. Misalkan saya nggak mau melakukan itu, saya hanya mau mereka menampilkan atau menggunakan konfigurasi ini hanya selama mereka ujian saja, ya saya pilih starting an exam. Oh iya, link Google-nya saya kirimkan sekarang. Ini link Google-nya. Oke. Kembali lagi ke sini. Kemudian ini yang bawah checklist ini hanya untuk Mac. Ini abaikan saja karena kita fokus di Windows dulu ini. Windows dulu sekarang. Kebetulan saya juga tidak menggunakan Mac. Nah, kemudian saya akan masukkan setting password. Seperti yang saya sampaikan tadi, setting password ini untuk password keluar dari SEB. Ini nanti diberikan ketika mahasiswa sudah selesai melaksanakan ujian atau sudah menyerah melaksanakan ujian itu. Kita berikan passwordnya. Biasanya mahasiswa ngasih tahu ke saya, chatting personal, Pak, saya sudah selesai. Pak, saya sudah selesai. Mohon diberikan passwordnya. Saya akan berikan passwordnya untuk keluar dari SEB. Kalau ini tidak disetting, misalkan, mereka bisa keluar seenaknya saja, misalkan. Oh, sorry. Ini untuk masuk ya. Jadi, untuk masuk. Ini setting password ini untuk masuk. Nah, ini sudah mau jam 3 udah agak ini. Setting password ini untuk masuk. Jadi, ketika mereka menjalankan file konfigurasi ini, mereka akan diminta memasukkan password. Jadi walaupun mereka sudah punya, misalkan 1 hari sebelumnya kita sudah kirim file konfigurasinya, selama tidak kita kirimkan password untuk masuk, mereka nggak akan bisa masuk. Mereka cuma punya file konfigurasinya aja. Selama mereka nggak punya password admin, mereka nggak bisa ubah-ubah juga. Nah, ini saya setting misalkan password masuknya enter. Ini enter.
Nah, kemudian setelah itu saya tidak save dulu. Tapi saya berpindah dulu ke user interface. Nah, di user interface-nya saya buat use browser window, tidak full screen. Misalkan saya karena punya tujuan untuk menampilkan browser yang lain, jadi saya nggak mau full screen gitu. Ya, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu bingung, nggak apa-apa. Memang ini konfigurasinya memang ada banyak. Mudah-mudahan nanti ini sudah direkam oleh teman-teman dari ITTP dan nanti bisa di-share ke Bapak Ibu. Nah, hanya saja ini saya lanjutkan, kemudian Bapak Ibu nanti biar bisa nyoba sendiri di rumah, ya. Maksudnya Bapak Ibu nanti bisa ngecek tadi dikasih file Pak Indra ini .scb-nya. Coba nih, tak coba nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah, ini saya use browser window. Ini saya biarkan, saya klik enable browser window toolbar. Ini nanti untuk bisa previous halaman, next halaman gitu. Kemudian saya tampilkan show Wi-Fi control. Ini penting, show Wi-Fi control, karena sering terjadi bahwa ketika peserta ini ujian, tiba-tiba terputus koneksi Wi-Fi-nya. Kalau tidak kita checklist ini, mereka nggak akan bisa connect lagi. Gitu. Mereka tidak akan bisa connect lagi. Tapi kalau kita checklist, mereka bisa connect lagi karena ada tandanya nanti. Gitu. Kemudian ada show reload button, show time, nanti saya akan perlihatkan. Kemudian ini saya biarkan seperti ini. Kemudian saya masuk setting browsernya. Setting browsernya saya misalkan, oke lah, nggak apa-apa ada pop-up, kasihan yang mau ngiklan misalkan. Atau saya enable Java, saya izinkan mengcapture webcam. Nah, nanti karena saya nanti prakteknya, jadi nanti saya akan buka file saya sambil menggunakan Zoom. Saya izinkan si SEB ini mengakses webcam saya ketika saya sedang masuk di Zoom. Kemudian allow audio capture, misalkan Bapak Ibu ingin mengcapture audio yang ada di lokal si peserta, sehingga Bapak Ibu tahu mereka sedang kerjasama nggak, bisik-bisik nggak, nyari bantuan orang lain nggak, atau sedang ngomong apa misalkan, atau sedang pusing gitu, omongannya jadi melantur misalkan. Nah, dan lain-lain misalnya, ini bisa disetting. Gitu. Kemudian ini saya biarkan dulu. Kemudian ini setting kalau misalkan download file, ada file yang harus di-download peserta, di-download di mana misalkan, ini bisa di-setting. Kalau Bapak Ibu klik save download file to, ini maka bisa diarahkan ke desktop. Bisa di desktop, bisa di yang lain, tergantung konfigurasi ketika Bapak Ibu menginstal Windows-nya. Tapi umumnya di desktop. Nanti Bapak Ibu bisa buat folder tertentu, sehingga mahasiswa nanti ketika mendownload file, itu akan langsung masuk ke sana, sesuai pengaturan Bapak Ibu. Desktop kan saya yakin semua komputer mahasiswa punya desktop. Bapak Ibu tinggal tambahkan folder apa, nanti juga untuk folder tersebut di komputer mahasiswa. Gitu. Hanya saja saya nggak perlu ini misalkan. Kemudian saya lanjutkan, ini ada konfigurasinya, ada di slide saya. Kemudian ini juga, ini kalau mau lebih aman lagi, ini digunakan kalau kita mau menggunakan LMS, Bapak Ibu. Kita kalau mau menghubungkan LMS dengan SEB, kita perlu setting browser exam key dan config key. Ini untuk apa sih gitu? Ini untuk melakukan validasi atau verifikasi apakah SEB yang digunakan oleh peserta atau mahasiswa itu sama dengan SEB yang diatur di dalam LMS Bapak Ibu. Dan juga apakah config.seb atau file.seb yang dijalankan mahasiswa, pengaturan itu sesuai dengan aturan yang Bapak Ibu atur dengan admin Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka menggunakan versi SEB yang lain, jangan-jangan mereka menggunakan konfigurasi yang sudah mereka edit sendiri misalkan, itu nanti akan ketahuan. Nah, ini bagian kalau kita mau menghubungkan LMS kita dengan SEB kita, tapi mungkin kita nggak akan bahas hari ini. Panjang sekali kalau kita mau menyampaikan masalah itu hari ini. Kemudian kita masuk ke application, gitu. Ke application, kita masuk ke application. Nah, di application ini ada permitted process dan prohibited process. Permitted process ini adalah proses apa saja yang diizinkan di komputer klien peserta selama mengikuti ujian ini. Jadi kita bisa atur, oh mereka bisa menjalankan Zoom, oh mereka bisa mengakses misalkan Notepad. Mereka misalkan kalau ada Bapak Ibu di sini dosen pemrograman bisa mengakses
tools pemrograman. Misalkan kalau saya menggunakan kode blok, itu juga bisa. Atau mereka bisa menampilkan PDF misalkan. Itu juga bisa diatur di sini. Misalkan di sini saya atur, saya mau pilih bahwa ketika saya menjalankan Safe Exam Browser ini, saya bisa menampilkan Zoom saya gitu. Sehingga peserta nanti juga akan bisa mengakses Zoom, dan kita sebagai dosen, sebagai guru, sebagai penyelenggara bisa melihat mereka dari Zoom. Maka saya atur. Zoom itu ada di user, ini nama usernya, kemudian app data. Oh, mohon maaf, ini masih terlihat tidak ini Bapak Ibu? Ketika saya choose application. Terlihat nggih? Masih, Pak. Masih ya? Oke, ini saya pilih user, saya mau ke instalasi aplikasi Zoom kita di mana gitu. Nah, di roaming saya cari Zoom. Nah, saya cari .exe-nya. Nah, saya cari .exe-nya, zoom.exe. Nah, dengan demikian ketika nanti saya membuka exam browser atau sedang ujian, peserta ujian, mereka bisa mengakses Zoom mereka. Mereka harus login ke Zoom mereka gitu. Nah, setelah itu sebenarnya konfigurasinya banyak, tapi kita fokus saja ke konfigurasi minimal yang saya pikir sudah aman. Nah, di sini terchecklist icon in taskbar. Jadi nanti Zoom ini baru akan dijalankan ketika kita klik icon yang ada di taskbar. Taskbar tadi saya beritahukan bahwa nanti akan ada di bagian bawah dari web browser Bapak Ibu atau SEB Bapak Ibu. Nah, bisa juga pilih yang lain misalkan bahwa Zoom ini akan langsung berjalan ketika SEB berjalan. Bisa pilih auto start. Bahwa Zoom ini misalkan akan berjalan, misalkan sudah ada Zoom yang berjalan sebelum SEB, maka diizinkan, tidak perlu dihapus atau ditutup. Bisa pilih allow running in background. Atau misalkan kalau kan Zoom itu kan bisa jadi installnya kan di beda-beda alamat yang berbeda-beda. Nah, ketika misalkan peserta menginstal di alamat yang berbeda sehingga SEB sesuai dengan pengaturan kita ini tidak menemukan Zoom yang ada di peserta diberikan keleluasaan untuk mengatur di mana zoom.exe tadi dengan cara klik allow user to select location of application. Jadi nanti akan bisa mengatur di mana sih zoom.exe, mereka cari sendiri. Yang penting Zoom-nya nanti tampil di mana mereka nginstal zoom.exe tadi. Gitu. Nah, itu saya checklist karena ada kemungkinan alamatnya berbeda. Misalkan saya tambahkan satu aplikasi lagi, misalkan saya tambahkan Notepad misalkan. Notepad.exe. Nah, Notepad.exe kalau pakai Windows umumnya dia ada di dalam Windows. Nanti di Notepad.exe misalkan mereka melihat informasi soal yang nomor 2 seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi saya izinkan, jadi yang diizinkan di sini nanti adalah Firefox, Zoom, Notepad.exe misalkan. Nah, misalkan ada 2. Atau misalkan kita mau izinkan yang lain lagi, misalkan kita izinkan kode blok. Saya nginstal kode blok ini agak lupa di mana, saya cari kode blok. Atau ini untuk pemrograman, Bapak Ibu bisa cari seperti itulah. Ini kita ini saja dulu. Kemudian saya klik additional resource. Kalau ini sudah, maka ini sebenarnya di sini sudah tampil ya di bagian bawah ini Bapak Ibu. Ini detailnya. Kalau ini aktif, maka ketika SEB ini dijalankan, ini akan diizinkan. Kalau nggak aktif, ya nggak akan dijalankan. Nggak akan ditampilkan icon untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang diizinkan ini. Tapi minimal Firefox ini harus Bapak Ibu izinkan, karena SEB ini sebenarnya dia menggunakan Firefox di belakang layar. Kemudian additional resource. Additional resource ini misalkan saya mau menambahkan informasi SEB. Nah, saya buat menu informasi SEB ini untuk membuat menu. Kemudian saya pilih ikonnya, misalkan di desktop, saya pilih ini informasi SEB, ikonnya 1 misalkan. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Kemudian saya biarkan show button. Show button ini maksudnya apa? Nanti ketika diklik baru akan berjalan, entah itu aplikasinya, entah itu dokumen atau apapun itu.
Nah, kemudian saya choose file. Saya choose file, saya pilih misalkan informasi yang mau saya tampilkan adalah PDF. Nah, PDF ini nanti dijalankannya menggunakan SEB, browser SEB. Jadi PDF kan kalau kita pakai Firefox, pakai Chrome, itu kan bisa menampilkan PDF nih Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu menggunakan yang lain, Adobe Acrobat, Adobe Reader, atau Foxit, atau yang lainnya. Kita nggak perlu, kita SEB aja. Kemudian kita bisa tampilkan konfirmasi dialog. Jadi ketika nanti si button ini diklik, dia akan menampilkan apa? Dia akan memunculkan konfirmasi. Biasanya ini kalau di soal itu saya akan tuliskan saya berjanji akan mengerjakan dengan sejujur-jujurnya. Jika tidak maka saya akan seperti ini misalkan. Ini bisa kita tuliskan di sini. Saya berjanji menjadi manusia yang jujur. Gitu, misalkan. Gitu. Nah, setelah itu saya tambahkan yang lainnya misalkan. Saya buat file lainnya. Ini soal 2. Soal 2 saya kasih icon 2 misalkan. Gambar 2. Kemudian saya pilih soal 2 saya belum buat. Saya misalkan sebentar. Ini saya pindah dulu ke Notepad. Ke Notepad misalkan ya saya gunakan mana ya? Saya cari Notepad dulu. Yum ini aja. Nah, ini yum ittp.txt ini Notepad saya. Ini password Zoom saja. Nah, ini diakses menggunakan aplikasi Notepad. Nah, ketika diklik, nah di sini saya tulis saya berjanji mengerjakan dengan jujur dan totalitas. Misalkan. Nah, ini sudah. Nah, ini bisa kita atur atas bawah. Ini nanti ditampilkan di bagian kiri bawah Bapak Ibu. Nah, oke, kalau sudah setelah kita setting ini masih ada banyak, tapi saya nggak akan jelaskan. Ini kalau kita mau lebih detail kita bisa seperti ini. Kita kembali lagi ke config, kita klik save setting as. Nah, kalau kita klik save setting as, ini nanti akan diarahkan ke save exam browser. Di folder save exam browser di app data. Ini Bapak Ibu bisa ganti. Kalau kita klik save setting, maka langsung kita nggak bisa ganti, langsung tersimpan di sini aja. Kalau seperti ini kita bisa simpan di desktop, kita bisa simpan di save exam browser. Nah, misalkan ini kita simpan di desktop misalkan. Saya simpan di desktop. Saya kasih tahu misalkan ini saya tambahin tulisan latihan .seb. Jadi filenya nanti .seb. Ini nanti yang akan kita kirimkan ke peserta ujian. Nah, oke. Kalau sudah, ini bisa dijalankan. Nah, untuk menjalankan ini, saya izin keluar dulu sebentar dari Zoom karena saya nanti pasti akan di close secara paksa, gitu ya. Nanti setelah ini saya akan balik lagi sebentar saja, gitu. Mas Novanda, halo atau Mbak Rima? Ya Pak, siap. Saya keluar sebentar dari Zoom ya. Oh iya. Saya mau Ambil. coba aplikasi ini nanti saya tunjukkan di Zoom, gitu. Oke, baik Pak. Monggo. Oke. Nanti yang lain kita tanya jawab ya sambil tanya jawab. Sambil tanya jawab boleh. Baik. Oke. Monggo Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Indra, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mau istirahat terlebih dahulu? Oke, jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra, untuk file SEB itu bisa diberikan sesuai dengan nama dari yang kita butuhkan. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau misalnya mahasiswa itu
harus install SEB atau tidak? Oh sangat ya, harus menginstal SEB. Karena untuk apa? File yang tadi Pak Indra buat itu akan digunakan mahasiswa itu untuk mengakses soal-soal yang diberikan oleh kita sebagai dosen seperti itu. Tapi kalau misal mahasiswa tidak memiliki installer SEB-nya atau belum install, itu pasti tidak akan pernah bisa gitu. Iya. Okay. Oh iya ya. Exam browser. Bapak Ibu sudah bisa melihat ya? Oh iya, sudah. Bagian bawah terlihat? Yang mana, Pak? Ada 1, 2, ada tools Zoom. Adanya cuma login ke login. Oh, nggak terlihat ya? Iya, belum terlihat berarti yang bawah. Ini sudah masuk ya ke SEB-nya sepertinya ya, Pak? Ini sudah di SEB. Jadi ini sudah di SEB, Bapak Ibu. Sebentar, ini bisa diatur Zoom-nya, jadi Zoom-nya harus diatur. Iya. Sebentar. Sebentar ini saya sepertinya saya nggak bisa punya akses untuk merubah tampilan ini ya, Zoom-nya ya. Jadi tampilan Zoom-nya harusnya kita bisa atur di sebelah kiri. Gitu. Iya. Ya, sepertinya itu mungkin karena tampilan Zoom-nya, Pak. Apa mungkin? Iya, karena ini Bapak udah masuk ke Zoom mungkin ya? Ini saya sudah di Zoom. Bapak udah di Zoom. Jadi kita bisa atur sebenarnya di Zoom itu tampilannya. Tapi ini... Iya, Pak. Memang betul, Pak. Ketika sudah masuk ke Zoom itu kan berarti sudah masuk ke tampilan si yang akan Bapak share screen kan istilahnya. Ini terlihat tidak yang di bagian bawah? Coba diatasin lagi, Pak. Ini nggak bisa diatasin karena memang dia ada di bagian bawah. Oh iya, di bagian bisa, bawah Pak, tampilan saya. Nggak gitu. Bisa. Nggak bisa ya? Iya. Soalnya di layar itu ada kotak-kotak hitam itu di situ. Iya, jadi di bagian bawah ini, nah ini udah tampilan ini ya Bapak Ibu, tampilan misal. Tampilan Zoom. Mungkin bisa di screenshot Pak Indra. Nggak bisa di screenshot Mas, jadi nggak bisa, iya nggak bisa. Jadi memang ini sangat aman sekali, nggak boleh ada screenshot di sini. Halo, mohon maaf menginterupsi sedikit. Iya boleh Bapak Ibu. Itu kalau misalnya ada layar teman-teman nggak bisa melihat layar Zoom yang ditampilkan, bisa klik di view option di bagian atas itu ada Zoom ratio, jadi bisa kelihatan nanti. Yes. Cek. Sudah ada. Itu tadi Bu siapa nggih? Cudara Pak. Bu Cudara sudah bisa melihat ya? Bisa. Karena di Zoom saya ini nggak ada. Tapi saya memang pernah tes gitu rasio, saya bisa atur rasionya. Di bagian atasnya itu Pak kan ada yang view option. View option. Bagian atas dari layar teman-teman mungkin bisa lihat bagian atas itu ada tulisan di bawah. Atas atau bawah. Terus bisa dipilih zoom rasionya. Zoom rasio. Tinggal dipilih mau fit to window atau 50% atau gimana. Oke, sudah bisa Bapak Ibu melihat semua di bagian-bagian bawah? Di bagian bawahnya sudah bisa? Bu Rima sudah bisa? Belum bisa, Pak. Belum. Bu Rima belum bisa? Iya. Ya, mungkin yang sudah bisa mungkin bisa difoto ya. Ya. Karena itu tergantung di Zoom Bapak Ibu settingannya bukan di saya gitu masalahnya.
Settingannya sudah di Zoom Bapak Ibu sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau di saya bisa ngelihat, tapi kalau Bapak Ibu kan harus diatur tadi rasionya, gitu. Nah, ini sudah muncul tampilan halaman ujian yang tadi saya sudah buat nih. Sudah. Nah, nanti di bagian bawah ini ada file Zoom. Tadi file Zoom ini saya gunakan untuk masuk ke Zoom, sehingga saya bisa terhubung kembali walaupun saya di dalam SEB. Kemudian ada juga Notepad. Ada juga soalnya yang pertama ini, nah, saya juga bisa menampilkan ini PDF. Nah, di Bapak Ibu terlihat gak ini saya menampilkan PDF di dalam lingkungan Zoom-nya. Tidak. Ini PDF. Tidak ada? Tidak terlihat tapi hanya kotak luarnya saja, tapi di dalamnya hitam. PDF-nya? Iya, PDF-nya gelap. Mungkin ini koneksinya mungkin ya, atau apa ya? PDF-nya gelap ya, blank ya? Nah, tapi intinya nanti Bapak Ibu di komputer peserta, nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini saya akan berikan file SEB-nya beserta password-nya. Nanti Bapak Ibu coba, harusnya nanti Bapak Ibu bisa melihat isi PDF-nya. Gitu. Nah, karena ini memang ditujukan untuk ke komputer klien si peserta, gitu. Nah, kemudian yang kedua ini Notepad. Nah, terlihat Bapak Ibu kalau Notepad? Masih sama, mungkin koneksi Pak ya, mungkin koneksi. Kemungkinan ini memang nanti di komputer klien Bapak Ibu akan terlihat. Iya. Gitu. Ini Notepad. Jadi cek. Ya, cek. Nah, nanti saya kirimkan file SB-nya, Bapak Ibu nanti akan bisa melihat itu, bisa nyoba nanti. Gitu. Nanti tinggal kita isi, misalkan mau ngisi file, ini misalkan kita isi nama saya gunakan email misalkan indra.hidayatullah@uny.ac.id, nama Indra Hidayatullah. Saya misalkan dari teknologi informasi, ini jawaban pertama misalkan jawaban soal 1. Kemudian itu jawaban kedua, setelah saya lihat ini saya bisa pilih misalkan saya mau ngupload apa, tadi diatur bahwa saya hanya bisa ngupload dokumen. Saya hanya boleh ngupload dokumen misalkan dokumen yang mau saya upload ini misalkan. Ya tinggal saya upload. Kemudian setelah saya upload, saya submit misalkan. Saya submit. Nah, setelah saya submit, nah di bawah ini ada untuk koneksi, di ini ada kembali, ada reload. Nah, ini kalau tidak kita izinkan juga bisa. Jadi tadi hanya saja saya izinkan, maka muncul toolbar kembali dan next. Di sini ada sound. Gitu. Nah, di sini kalau mau keluar ya aja ini. Nah, klik, maka akan muncul permintaan memasukkan password. Gitu. Jadi kita nanti akan diminta memasukkan password. Passwordnya apa? Misalkan tadi saya passwordnya adalah quit. Ya, baru nanti saya akan bisa keluar dari SEB. Nah, itu saja Bapak Ibu, mungkin sementara ini saya akan kirimkan file SEB-nya ke Bapak Ibu. Baik, di-upload ya, mungkin di Kampiun ya Pak ya, kita upload ya. Ya boleh, nanti biar Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, kegunaannya untuk apa? Sekali lagi kegunaannya Google Meet di mana Pak? Dari tadi nggak ngomongin Google Meet. Ya, ini Google Meet ini saya taruh di sebelah samping kanan atau samping kiri yang bisa mengakses atau melihat halaman layar dan sebagian bodi peserta atau badan peserta seperti itu. Oke, Bu Rima, mungkin sementara itu. Terima kasih.